Perkenalkan, nama saya Srasyana Mahatmi, NIM 180811020776, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Mata kuliah yang saya akan jelaskan di sini adalah komunikasi bisnis, dan materi yang saya mau menjelaskan adalah komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Berikut bentuk komunikasi bisnis. Ada dua. Yang pertama, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis terdiri dari 4. Yang pertama, catatan permanen, dan yang kedua, pesan yang terencana, dan ketiga, ekonomis, dan keempat, distribusi lebih mudah. Dan kedua, komunikasi lisan terdiri dari 3. Yang pertama, bisa menangkap nonverbal, dan kedua, mudah, dan terakhir, feedback langsung. Selanjutnya masuk pada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ada 2. Yang pertama, komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif atau mengikuti garis hierarki atau jabatan. Dan yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Berikut komunikasi internal dan eksternal. Yang pertama, komunikasi bisnis internal terdiri dari 3, yaitu yang pertama mengeluarkan dan menjelaskan peraturan dan prosedur, yang kedua menginformasikan progres perusahaan, dan ketiga mendorong pegawai melakukan perbaikan. Dan kedua, komunikasi bisnis eksternal terdiri dari 2, yaitu membujuk konsumen membeli produk, dan terakhir menjelaskan produk atau layanan. Selanjutnya masuk pada hambatan komunikasi bisnis. Faktor hambatan yang biasa terjadi dalam proses komunikasi dapat dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua, hambatan sematik. Gangguan sematik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Dan ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Berikut beberapa hal yang menghambat komunikasi bisnis. Yang pertama, iklim komunikasi tertutup. Karyawan sedikit mengetahui tentang perusahaan, informasi disukai oleh pemimpin. Dan kedua, struktur organisasi yang besar dan berjenjang, distorsi, penyampaian tertunda, persepsi berbeda. Yang ketiga, filtering, pesan dirubah, diperpendek atau diperpanjang. Dan terakhir, status dan power. Berikut beberapa hal yang untuk mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Yang pertama, mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback dari karyawan. Dan kedua, menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layar, informasi lebih cepat. Dan ketiga, mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral, dan menambah ide-ide. Dan terakhir, membuat pusat isu, karyawan bisa menginformasi isu yang berkembang. Kesimpulan dari materi komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih.